Ya, saudara, kami hadirkan kembali situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan situasi pasca David Ozora, atau maksud kami adalah Mario Dandi, terdakwa Mario Dandi sempat dibacakan surat dakwaannya oleh jaksa penuntut umum, dan saat ini adalah visual ayah dari korban David Ozora telah meninggalkan ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan saat ini di muka persidangan menurut jadwal Majelis Hakim akan menghadirkan terdakwa Shane Lucas, dan saat ini merupakan, kalau tidak salah, merupakan keluarga dari Shane Lucas. Dan sebelumnya dari jaksa penuntut umum menyatakan akan menghadirkan 10 orang saksi dan telah dikemukakan di depan majelis hakim, dan rencananya hakim akan menggelar persidangan secara rutin, yaitu 2 kali dalam seminggu, dalam hari Selasa dan juga Kamis, untuk terkait dengan lanjutan pemeriksaan saksi-saksi dari yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Selain itu, pihak dari penasihat hukum terdakwa Mario Dandi menyatakan tidak akan membacakan eksepsi. Kami telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV yang memantau jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sudah ada rekan kami, Tifal Solesa. Tifal, seperti apa tadi hasil dari kesimpulan jaksa dan juga majelis hakim terkait dengan persidangan lanjutan yang akan digelar? Dari tim penasihat hukum terdakwa Mario Dandi Satrio tadi sudah menyampaikan, bahkan sebelum proses sidang ini lewat koordinator penasihat hukumnya Andreas Nahot Silitonga, bahwa tim penasihat hukum tidak akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan yang dilayangkan jaksa penuntut umum terhadap kliennya begitu dalam kasus penganiayaan terencana terhadap David Ozora. Alasannya, kalau saya mengutip pernyataan Andreas sebelum proses sidang tadi dalam keterangan pers kepada awak media, tim penasihat hukum menilai bahwa untuk bagian material ataupun juga aspek formil dakwaannya sudah memenuhi, sehingga dari tim penasihat hukum merasa cukup untuk melakukan pembuktian saja. Nah, nanti setelah proses sidang hari ini, untuk jadwal sidang berikutnya akan dilangsungkan pembuktian dari jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Akan dihadirkan sejumlah saksi, terutama dalam hal ini adalah saksi fakta. Total saksi yang dipegang oleh jaksa penuntut umum dalam kasus ini ada 10 orang, termasuk salah satunya adalah dari pihak keluarga korban David Ozora dalam kasus ini, yang nantinya akan coba dihadirkan ke muka persidangan. Ini yang juga akan menarik untuk dicermati, pihak keluarga mana yang akan menyampaikan keterangannya nanti di hadapan majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Ali Midribu Sujono, dan sejauh mana mereka memahami, mengetahui soal kejadian yang menimpa anggota keluarga mereka David Ozora, hingga mengalami cedera serius pada bagian kepala hingga harus dirawat di rumah sakit dengan durasi yang cukup intens kala itu, lebih dari 4 minggu, bahkan lebih dari sebulan begitu ya, dengan masa penyembuhan yang masih terus berlangsung sampai dengan sekarang begitu. Selain dari pihak keluarga, ada rencana juga dari jaksa penuntut umum akan menghadirkan petugas keamanan di sekitar tempat kejadian perkara upaya penganiayaan terhadap David Ozora ini. Ini juga yang bakal menarik untuk dicermati, sejauh mana pengetahuan dari para saksi tentang upaya penganiayaan yang dilakukan, terlebih dalam sejumlah bukti yang dipegang oleh pihak kepolisian saat proses penyelidikan dan penyidikan. Bukti CCTV menjadi bagian penting untuk menggambarkan keadaan sebenarnya saat upaya penganiayaan itu dilakukan terhadap korban oleh para pelaku, terutama dalam hal ini pelaku yang langsung melakukan penganiayaan adalah terdakwa Mario Dandi Satrio. Nah, sekarang giliran dari terdakwa Shane Lucas Rotua Pangodian Lumbantaruan yang akan didengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Apakah ada hal-hal yang baru, terutama dalam hal ini fakta-fakta ataupun juga kronologi kejadian yang mengaitkan posisi terdakwa dalam kasus ini. Tapi yang paling jelas di sini, sesuai terkait dengan pasal dakwaan yang dialamatkan kepada terdakwa, ada satu poin atau ada satu pasal yang berbeda antara Mario Dandi dengan Shane Lucas ini. Khusus untuk Shane Lucas dikenakan pasal 56 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mengapa? Jaksa menilai bahwa posisi Shane Lucas ini dalam kasus ini sebagai pembantu kejahatan.
Kalau dikaitkan pada ayat 2-nya, ia dianggap melakukan upaya memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak kejahatan. Kalau kita ingat lagi dalam proses penyelidikan dan penyidikan di ranah kepolisian sampai ke tahap yang diusut oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, posisi dari Shane Lucas ini adalah berada di tempat kejadian perkara, tidak berupaya untuk halau ataupun menghentikan tindak penganiayaan, malah ia terlibat untuk merekam aksi kejahatan yang dilakukan terdakwa Mario Dandi Satrio terhadap korban David Ozora. Inilah yang kemudian memberatkan posisi, menurut jaksa memberatkan posisi dari Shane Lucas dalam kasus ini. Nah, di sisi lain dari tim penasihat hukum terdakwa Shane Lucas, CPC Hombing, beberapa jam sebelum proses sidang ini menyampaikan bahwa ada harapan Shane Lucas ini dilepaskan dari segala dakwaan karena ia beranggapan atau ia menilai Shane Lucas ini tidak terlibat sama sekali dalam upaya perencanaan penganiayaan itu tadi, sehingga diharapkan ia bisa dibebaskan. Tapi di sisi lainnya lagi ada rencana juga dari tim penasihat hukum terdakwa Shane Lucas untuk tidak menyampaikan nota keberatan atau eksepsinya. Apakah ini akan terbukti? Ini masih harus kita lihat lagi atau kita cermati bersama dalam proses sidang terhadap Shane Lucas kali ini. Jodoh. Kita masih terus cermati bagaimana jalannya persidangan terhadap terdakwa Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.